Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar semua? Oh haleluya, baik Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa tahun ini gereja kita sedang mengalami satu kegerakan yang baik dan luar biasa. Dan saya percaya bangku-bangku yang kosong tahun ini akan terisi penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Karena tahun ini akan banyak melahirkan murid-murid Tuhan ketika kita melaunching gereja sel kita, di mana setiap jemaat mulai terlatih dan berfungsi sebagai murid Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan satu kebenaran prinsip kehidupan seorang murid yang dikatakan dalam 3B, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bapak Ibu sekalian, identitas murid, kalau sering kita katakan, saya adalah gereja, saya adalah murid, saya adalah penyembah. Dan hari ini saya mau menyampaikan topik mengenai murid Bapak Ibu sekalian. Maka jelas murid itu dia harus berakar, dia harus bertumbuh, dia harus berbuah. Sebagaimana pohon ditanam, kita mengharapkan, kalau pohon mangga kita mengharapkan pada musimnya dia akan bertumbuh menghasilkan buah mangga. Ya, mungkin sekarang belum musim lagi buah mangga, karena saya suka dengan mangga. Jadi selama belum musim ini saya menanti, karena memang ada musimnya dia akan menghasilkan buah. Ada satu pengharapan yang luar biasa. Nah pertanyaan Bapak Ibu sekalian pada saya, apa misi Tuhan Yesus datang ke bumi ini? Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu ada pertanyaan dari saya, karena ada Tuhan Yesus datang ke bumi. Pertanyaan saya, apa misinya Tuhan Yesus datang ke bumi? Apa rencana Tuhan datang ke bumi? Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, apa yang dilakukan Yesus pertama kali ketika dia mulai pelayanan di usia ke-30. Dia menyelesaikan pelayanan selama 3 tahun setengah, kurang lebih 3 sampai 3 tahun setengah. Lalu dia mati, disalibkan dan dia dibangkitkan, dia naik ke sorga. Jadi dia pelayanan kurang lebih sekitar 3 tahun setengah. Tapi di awal mula pelayanan, yang pertama yang dia lakukan, dia dibaptis Bapak Ibu sekalian. Dia dibaptis. Ya, dia baptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dia dibaptis, dia melakukan hal yang kedua. Bapak Ibu tahu yang dia lakukan yang kedua apa? Doa dan puasa. Jadi sebelum dia masuk pelayanan, dia mempersiapkan diri dia lakukan doa dan puasa selama 40 hari. Artinya Tuhan mengajarkan kita, satu, kita perlu dibaptis sebelum menjadi murid Tuhan. Kedua, kita perlu mempersiapkan hati kita juga doa dan puasa. Di tanggal 1, 2, 3 kita doa puasa Pak ya, di gereja Tuhan. Nah setelah itu dia mulai pelayanan. Tapi pelayanannya apa Bapak Ibu? Pelayanan dia, ternyata dia cari murid. Dia cari murid Bapak Ibu. Waktu kita bilang dia datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia, dunia ini banyak sekali. Ada zaman dulu mungkin ada ratusan juta mungkin. Tapi kalau sampai hari ini mungkin ada 8 miliar sampai 10 miliar penduduk bumi. Ya. Sementara Yesus hanya hidup 3 tahun, pelayanan 3 tahun. Dia hidup 33 tahun. Sementara sampai hari ini kalau ditotalin mulai dari zaman Yesus sampai hari ini, itu bukan cuma 8 miliar, hari ini 8 miliar mungkin. Tapi kalau ditotalin mungkin bisa 20 miliar, 30 miliar. Karena ditotali dari zaman Yesus, ya lebih dari mungkin multiplikasinya begitu banyak. Jadi apakah misi Yesus nggak terjadi? Kan dia disebut juru selamat, betul? Yesus adalah juru selamat kita, katakan amin. Bapak Ibu menerima Yesus, maka Bapak Ibu diselamatkan. Tapi Yesusnya udah nggak ada. Yesusnya sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Ternyata Bapak Ibu, waktu dia datang ke bumi, yang dia cari pertama kali, yang dia siapkan sebelum dia menyelesaikan tugasnya dan dia naik ke surga, ternyata dia mencari murid. Dia cari murid ketemu, sampai akhirnya dia menemukan 12 murid. Jadi kalau kita mengerti dan memahami, ternyata murid itu terkait dengan keselamatan.
Kalau Bapak Ibu mau menerima satu anugerah keselamatan, keselamatan itu terjadi karena ada murid Tuhan. Murid Tuhan itu jembatan untuk keselamatan. Murid Tuhan itu dipersiapkan oleh Yesus selama 3 tahun itu. Mereka bersama-sama Kristus, mengikut Kristus. Dan setelah itu Yesus naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia kasih kata-kata kepada muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah semua orang Kristen adalah murid? Apakah saya sudah jadi murid Tuhan? Apakah saudara datang ke gereja, sudah percaya Yesus, sudah jadi murid Tuhan? 12 murid, dia ikut Yesus, dia percaya Yesus, pengikut Kristus. Tapi ternyata murid bukan hanya sekedar percaya. Pertanyaannya, apakah kita hanya sekedar percaya? Ataukah kita juga sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran kehidupan kita, yaitu berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata murid itu adalah sebuah proses. Bukan sekedar, ya Tuhan, saya mau mengikut Engkau, tapi ternyata murid dia mesti bertumbuh, dia mesti berbuah. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu coba introspeksi ke dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu, sudahkah berakar? Sudahkah bertumbuh? Sudahkah menghasilkan buah? Dan buah yang Bapak Ibu hasilkan, itu buah yang bisa dinikmati, bukan hanya untuk saya, untuk keluarga, tapi untuk sesama kita, melalui kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu datang gereja pulang, mungkin Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, tapi pertanyaan saya, bukan seberapa banyak Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, tapi seberapa banyak Bapak Ibu melakukan firman Tuhan. Itulah bukti seorang murid. Oh, saya sudah dengar firman Tuhan 100 kali. Puji Tuhan. Oh, sejak saya percaya Yesus, saya sudah dengar firman Tuhan 200 kali. Saya mau katakan puji Tuhan. Oh, saya sudah ke gereja dari saya kecil. Puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak Bapak Ibu melakukan perintah Tuhan? Kadang ada seorang hamba Tuhan bertanya, kadang saya bingung, apa gunanya khotbah disampaikan, sementara khotbah itu minggu depan sudah dilupakan. Ketika tanya pada seseorang sahabatnya, minggu lalu khotbah apa Pak? Aduh, apa ya, saya lupa khotbah minggu lalu. 2 minggu lalu khotbah apa Pak? Wah, saya lupa khotbah itu. Dengan mudahnya kita datang ke gereja mendengarkan, dan besoknya kita sudah lupa. Minggu depan kita sudah lupa. Jadi kita hanya diingatkan untuk hari ini, untuk apa pesan-pesan Tuhan, tapi besoknya kita nggak lakukan. Sementara murid, ada pesan yang Tuhan sampaikan, untuk dia lakukan untuk apa? Bertumbuh, berbuah. Akhirnya kita ke gereja hanya sebagai kewajiban, hanya sebagai kebiasaan. Kita sudah dalam posisi nyaman dan tidak berani keluar dari posisi kita untuk menghasilkan buah. Kita jaga area kita untuk tidak melangkah. Karena kita nggak mau ada sesuatu yang merepotkan kita. Untuk menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai berakar, bertumbuh dan berbuah, maka Bapak Ibu mesti masuk proses. Katakan proses. Nah, mari kita masuk dalam proses murid yang saya katakan juga 3B. Untuk jadi murid, prosesnya 1 belajar, 2 berjalan bersama dengan Kristus,
3, berubah serupa Kristus. Atau transformasi atau berbuah. Kalau saya baca dengan kata berakar, bertumbuh dan berbuah yang 3B sebelumnya yang tadi, berakar, bertumbuh, berbuah. Saya akan membacakan seperti begini Bapak Ibu sekalian. Karena kita belajar, maka kita berakar. Karena kita berjalan bersama Kristus, maka kita bertumbuh. Karena kita berubah serupa Kristus atau transformasi, maka kita berbuah. Jadi berakar itu harus belajar. Berakar, Bapak Ibu mesti sekolah. Anak-anak kita tidak mau kita nggak sekolah. Betul Pak Daniel, Pak Sivan, Bu Lydia? Kita mau anak kita sekolah. Pak Hendrik punya anak mau sekolah? Pak Kimte? Semua, Ibu Hasni? Mau. Tidak ada orang yang bisa berakar tanpa sekolah. Dan tambahkan selalu, kalau saya tambahkan selalu, kalau kita selalu mau belajar, maka kita akan selalu berakar. Jadi kalau kita selalu mau berjalan bersama dengan Kristus, maka kita akan selalu bertumbuh. Karena berjalan bersama dengan Kristus itu melahirkan kekuatan dan energi yang membuat kita bertumbuh seperti pohon ditanam, disiram, dikasih pupuk, maka dia bertumbuh. Jadi kalau kita mau pohon itu selalu bertumbuh, kita mesti selalu menyiram. Kita selalu memberi pupuk. Sampai kapan? Prosesnya nggak selesai. Sampai selamanya. Kalau kita mau pohon itu terus bertumbuh. Tapi kalau tidak mau bertumbuh, diamkan saja. Pasti dia akan menjadi kering dan mati. Jadi perlu ini pelihara. Bapak Ibu mau tetap eksis tubuh hari ini bisa aktivitas? Bapak Ibu mesti pelihara tubuh Bapak Ibu dengan kasih makan, makanan yang bergizi. Maka dia akan eksis terus bertumbuh. Yang dari kecil bayi dia akan makin besar, makin panjang, makin tinggi. Ya. Dan sampai akhirnya dia transform dari seorang yang lulusan SD, dia meningkat menjadi SMP, menjadi SMA, kuliah, transformasi, terus transformasi. Sampai dia siap bekerja, setelah dia lulus kuliah, dia menikah, dia punya anak, menjadi pengusaha, dia transformasi. Jadi perubahan-perubahan terus. Ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa, apa Bapak Ibu? Muridku. Jadi planningnya Tuhan datang ke bumi, menyelamatkan semua manusia. Tapi untuk sampai ke goalnya menyelamatkan manusia, manusia harus dijadikan murid. Kalau tidak jadi murid, maka dia akan goncang. Tantangan datang, masalah datang, problem datang. Dia bisa tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan dan akhirnya dia melarikan diri. Bahkan ada yang murtad. Bahkan akhirnya dia salah jalan. Dan akhirnya dia gagal. Dia tidak finishing well. Jadi untuk bisa finishing well, hari ini kita masih di bumi Bapak Ibu. Betul, kita masih di bumi. Artinya masih ada kesempatan iblis untuk mencuri keselamatan. Bapak Ibu harus berpikir kalau saya nggak jadi murid, maka masih ada kesempatan iblis yang bisa menggoda, menipu, mencuri, membunuh, membinasakan sesuai dengan tugas dan amanat agung. Si Raja Iblis, dia punya juga amanat agung. Dia mau merebut sebanyak mungkin anak Tuhan untuk memindahkan dari kerajaan sorga kepada kerajaan kekekalan di api neraka. Artinya selama Bapak Ibu masih dikasih nafas, Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk jadi murid Tuhan. Dan menjadi murid itu adalah pilihan. Menjadi tua adalah
otomatis alami, saudara tidak perlu berjuang, otomatis engkau menjadi tua. Tapi menjadi murid, menjadi dewasa rohani, itu sebuah pilihan. Jadi ternyata waktu Tuhan bilang, aku mau datang menyelamatkan manusia, ternyata untuk menyelamatkan manusia, dia harus menjadikan murid dulu. Betul, siapa yang percaya Yesus dia akan diselamatkan, that's betul. Tapi hari ini Anda masih hidup di bumi. Iblis masih berkeliaran di sana sini, seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita. Dia adalah bapak penipu, dia bisa menipu, dia bisa mencuri keselamatan yang kita miliki. Dia masih bisa membuat kita terpedaya. Yang tadinya sabar jadi gak sabar. Yang tadinya nggak bisa mengampuni, yang tadinya bisa mengampuni jadi tidak bisa mengampuni. Yang tadinya rajin pelayanan jadi malas pelayanan. Yang tadinya habis pulang retreat kingdom on fire, semangat mau pelayanan. Lama-lama padam. Nggak pernah baca Alkitab lagi, nggak pernah ke gereja, nggak ikut home cell. Udah punya pacar, udah punya kerjaan, udah punya bisnis. Panggilan utamanya pelan-pelan ditinggalkan. Karena kita masih hidup di bumi, Bapak Ibu. Kita masih hidup dalam kedagingan. Kita dengan mudah jadi sombong. Sekeliling kita ada berita-berita di internet. Sekeliling kita ada hal-hal yang kita dengar. Seorang murid dia akan berusaha mendengarkan apa kata Tuhan. Seorang murid dia akan mendengarkan apa kata gurunya. Seorang murid adalah seperti domba yang mendengarkan kata gembalanya. Tapi di sekeliling kita begitu banyak kata-kata masukan-masukan. Kita nonton film, kita baca berita dan sebagainya. Sehingga pengaruh dunia ini begitu banyak mempengaruhi telinga kita. Sehingga dengan mudah sekali, kalau seseorang tidak masuk di home cell, seseorang tidak baca Alkitab, dengan mudah dia akan ditipu dan diombang-ambing. Hari Minggu dia datang, Pak tolong doakan saya. Didoakan, minggu depan datang, Pak tolong doakan saya. Tidak menjadi murid yang menjadi pemenang. Selalu gagal, selalu kalah dengan emosi dan perasaannya. Makanya Tuhan bilang dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Yang Yesus lakukan pertama dari baptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan apa saudara? Ajarlah. Murid itu mesti belajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi murid mesti berakal, tertanam kuat, tidak diombang-ambing. Menghadapi orang yang baik atau tidak baik, atau setengah baik, atau ngeselin. Uji untuk menjadi seorang murid bagaimana sikap kita, respon kita, kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita. Maka Tuhan bilang, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Ajar. Jadi murid itu sampai sisa hidupnya tidak ada kata stop, dia mesti belajar. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen sudah jadi murid? Tergantung dia mau belajar apa enggak. Tergantung dia mau baca Alkitab apa enggak. Tergantung berapa banyak dia mau tiap hari melakukan saat teduh. Atau dia hanya seminggu sekali. Nggak ada waktu saat teduh, baca firman, berdoa. Dia datang lagi minggu depan, dia dengar firman Tuhan, lalu Senin sampai Sabtu dia nggak itu. Ya. Bapak Ibu, jadi belajar, dia berakal, dia membangun pondasi yang kuat. Tapi nggak cukup. Dia mesti berjalan bersama Kristus. Kristus kemanapun, dia mesti ikuti.
Dia mesti menyangkal dirinya. Bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Jadi dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan dia berpikir dia sudah belajar, tapi dia nggak melakukan. Seperti ahli Taurat. Akan menjadi kesombongan rohani. Dia mesti merendahkan diri. Seharusnya kalau dia berakal, dia merendahkan diri. Jadi konsep belajar Bapak Ibu, yang pertama belajar. Jadi sebelum kita bisa berjalan bersama dengan Kristus, sebelum kita bisa berbuah, kita mesti belajar. Nah, konsep belajar dalam bahasa Yunani yang diwakili oleh kata disciple memiliki 3 aspek yang menarik. Belajar, 3 aspek Bapak Ibu. Yang pertama, aspek intelektual. Ini yang biasanya anak-anak sekolah pengetahuannya dilatih, matematik dan sebagainya. Belajar menambahkan pemahaman teori dan pengetahuan Alkitab. Jadi belajar yang pertama yaitu memahami teori dan pengetahuan firman Tuhan. Saya buka, yang kedua apa? Aspek emosional. Jadi kalau dia sudah belajar, dia bisa emosinya mulai terlatih dan terkendali. Setelah dia belajar, emosinya terkendali. Jadi yang kedua, belajar itu ada berarti menambahkan hal-hal yang sebelumnya tidak ada dalam hati nurani, sehingga menjadi bagian dari hati nurani kita. Jadi belajar membimbing hati nurani. Kalau nggak belajar, hati nuraninya bisa kacau balau. Kalau aku sudah mencintai seseorang, hatiku menggebu-gebu karena mencintai seseorang. Ternyata seseorang itu sudah punya suami. Salahkah aku mencintai suami orang lain? Salahkah aku mengikuti hati nuraniku? Aku begitu cinta sama dia. Nah itu kalau nggak punya firman Tuhan, hati nurani bisa membawa kita jadi salah jalan karena nggak ada pondasinya. Tapi kalau kita pondasi benar, hati nurani kita diluruskan oleh firman Tuhan. Emosi, perasaan kita semua bisa dikendalikan karena kita sudah berakal. Jadi belajar yang kedua masuk aspek emosi, perasaan, hati nuranimu dibenarkan. Karena hidup manusia dikendalikan oleh hati nurani. Banyak orang bertindak dan melakukan sesuatu dengan nggak pakai pikir-pikir lagi, langsung pakai hati nuraninya. Kalau pikirannya kosong bahaya. Dan kalau pikirannya diisi oleh kebenaran dunia, maka hati nuraninya dikendalikan oleh dunia. Oh, kalau saya nggak bisa naik motor, apa kata dunia? Kalau saya nggak punya mobil, apa kata dunia? Apa kata teman saya? Teman-teman saya sudah punya motor, teman-teman saya punya usaha. Hidupnya dikendalikan oleh hati nurani yang salah. Tapi kalau dia punya firman, dia bisa hidup tetap sebagai pemenang. Aspek yang ketiga adalah moral. Belajar adalah tentang penerapan dari pemahaman moral dan keterampilan. Menerapkan dalam kehidupan. Jadi bukan hanya bisa mengendalikan perasaan, tapi juga bisa menerapkan dalam kehidupan dengan excellent, sikap yang positif. Walaupun ada orang mencaci maki kita, kita tetap positif. Walaupun istilahnya ada orang yang, kalau di Alkitab, engkau ditabuk pipi kanan, kasih pipi kiri, artinya itu kita bisa menerapkannya karena kita punya hati nurani dan kita punya pemahaman firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu sekalian. Ayatnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu bilang, saya sudah percaya Yesus, itu namanya iman. Karena itu kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu, saudara punya iman. Dan saudara tambahkan dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Saudara bantu orang miskin, saudara turuti lalu lintas,
saudara di kantor nggak menipu, nggak mencuri, saudara lakukan yang baik, saudara sopan santun, kepada orang tua saudara hormat, saudara lakukan kebajikan. Tapi Alkitab bilang, saudara mesti menambahkan iman percayamu pada kebajikan. Engkau yang tadinya hidupnya nggak teratur, engkau menjadi lebih teratur. Engkau bisa membuat dengan baik, bekerja dengan disiplin, engkau melakukan kebajikan. Tapi nggak cukup, saudara mesti tambahkan dengan pengetahuan. Tambahkan pada kebajikan pengetahuan. Ya. Karena tanpa pengetahuan, maka engkau sulit untuk melangkah ke depan. Ya. Jadi, tahu mana yang benar, yang salah, tahu mana kebenaran dan mana bukan, tahu mana tujuan kehidupan kita atau tujuan iblis, mana ini tujuan Tuhan, mana tujuan iblis. Ya. Saudara tambahkan pengetahuan dengan baca Hikmat Plus. Siapa di sini yang baca Hikmat Plus? Ada? Puji Tuhan. Yang belum baca, pakai Hikmat Plus kita. Ada aplikasi. Karena saya berpikir-pikir begini. Hikmat Plus ini sudah launching 2-3 tahun yang lalu. Dan sekarang puji Tuhan sudah bisa baca setiap hari Alkitab. Dan ada pilihan bacanya mungkin 3 ayat, 4 ayat, lalu penjelasan. Untuk ngeklik download di Play Store atau iOS, itu pilihan. Dia nggak bisa otomatis masuk ke otak kita setiap ayat. Saudara mesti download, saudara memilih untuk jadi murid Tuhan, untuk dewasa, lalu saudara tiap hari konsisten baca. Nah, jadi itu tambahkan pengetahuan. Aspek emosional Bapak Ibu, yaitu 2 Petrus 1 ayat 6a. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Jadi pengetahuan tambahkan dengan penguasaan diri. Itu masuk di yang kedua, aspek emosional. Jadi aspek emosional itu, perasaan kita, emosi kita bisa dikendalikan kalau pengetahuan firman-Nya cukup. Alkitab, renungilah Taurat Tuhan siang malam. Jadi selama kita merenungi Taurat Tuhan siang malam, maka kita dapat selalu bisa mengendalikan perasaan kita, emosi kita. Makanya tambahkan pada pengetahuan penguasaan diri. Jadi orang yang mau menguasai diri, dia mesti punya pengetahuan. Orang yang mau jadi punya etika sopan santun, dia mesti sekolah. Orang yang bisa bekerja dan punya budi pekerti ketika temu dengan masyarakat, dia mesti belajar. Makanya anak-anak yang nggak belajar, dia sulit untuk tahu sopan santun. Dia nggak tahu yang budi pekerti, dia nggak tahu yang namanya disiplin. Dia kalau dia marah, dia langsung marah, tersinggung. Tapi kalau orang yang sekolah, dia bisa menguasai diri. Itu aspek yang kedua. Yaitu apa? Aspek emosional. Nah, setelah aspek emosional, aspek moral, yaitu apa? Dalam 2 Petrus 1 ayat 6, saya bacakan secara lengkap. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, tambahkan apa? Ketekunan. Katakan ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Katakan kesalehan. Jadi Bapak Ibu sekalian, murid Tuhan, itu mesti bisa menguasai diri, mesti bisa tekun, dan akhirnya menjadi saleh. Banyak orang gak tekun. Banyak orang gak bisa disiplin. Kuncinya karena apa? Karena penguasaan dirinya gagal. Kenapa orang tidak bisa menguasai diri? Karena gak punya pengetahuan. Jadi kalau saya urutkan Bapak Ibu, maka ini yang namanya berakal, bertumbuh dan berbuah, untuk bisa menjadi menguasai diri dan sampai menjadi tekun, dia perlu namanya awalnya berakar dahulu. Jadi iman saja tidak cukup. Bapak Ibu perlu menjadi murid Tuhan. Saudara perlu yang namanya ketekunan. Ada seorang pelari namanya Lina. Ada yang namanya Lina di sini? Lina angkat tangan. Di Kelapa Gading ada bakmi Lina. Ya. Ada seorang
pelari namanya Lina. Dia mengimpikan untuk bisa lari 42 kilo. Tapi pada awalnya, jangankan 42 kilo, 5 kilo saja dia sudah tidak bisa, dia tidak sanggup. Dia sudah tergoda untuk menyerah. Di awal latihannya seringkali dia sangat lelah dan tidak termotivasi. Dia mau mencapai 42 kilo, tapi 5 kilo saja dia tidak berhasil. Dan dia waktu latihan dia sudah hampir give up dan tidak termotivasi. Dia tergoda untuk melewatkan latihan-latihan. Dia tergoda Bapak Ibu untuk makan makanan yang tidak sehat. Sebagai atlet dia perlu menjaga makanannya, tapi dia bilang dia sulit sekali. Pikirannya selalu dipenuhi dengan kata sulit, 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 dan sebagainya. Dan dia berkata, aku tidak pernah bisa untuk mencapai 42 kilo. Jangankan 42 kilo, 5 kilo aja aku nggak bisa. Dan untuk memulai itu, dia gagal karena dia kurang disiplin Bapak Ibu. Dia mesti menjaga makanan dan sebagainya. Akhirnya dia menyadari bahwa untuk mencapai tujuannya, dia perlu tekun. Tetapi dia gagal tekun. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Dan akhirnya dia mengambil keputusan yang pertama, bukan masalah tekunnya dulu, menguasai dirinya. Untuk menjaga dari segala pikiran, godaan, untuk stop. Impian-impian dia untuk menghasilkan keberhasilan itu seringkali gagal karena tidak menguasai diri. Berapa banyak Bapak Ibu yang menjadi orang sukses? Angkat tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan itu semua terjadi karena penguasaan diri. Ya. Akhirnya dia mencoba untuk mengendalikan nafsu makan dia. Dia bisa menjaga makanan dengan kesehatan. Dia mulai menguasai diri dia untuk disiplin, mulai rajin dan sebagainya. Bangun pagi. Ya, dia mulai tekun Bapak Ibu. Dia mulai konsisten latihan sampai akhirnya dia mengalami kemajuan bertahap dan akhirnya beberapa bulan setelah dia melatih penguasaan diri dan tekun, akhirnya dia dapat menyelesaikan maraton dia 42 kilo. Dia bangga dan puas di mana dia bisa menyelesaikan pertandingan 42 kilo. Artinya dia menjadi pemenang, kuncinya karena dia tekun. Tapi bagaimana dia bisa tekun? Karena dia menguasai diri kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, bukan kita nggak bisa, tapi seringkali kita nggak tekun. Dan kenapa kita nggak tekun? Karena kita nggak bisa menguasai diri kita dalam kehidupan kita. Baru mau ke gereja, ada godaan. Baru mau ke gereja, ada godaan. Baru membaca Alkitab, ada godaan. Selalu terfokus kita teralih. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, apa rahasia inti kemuliaan seorang murid? Kenapa kita mau launching gereja sel Bapak Ibu? Nanti kita ada soft launching hari ini, soft launching gereja sel. Karena ada inti kemuliaan seorang murid Bapak Ibu. Kita lihat di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi kalau kita berhasil menguasakan diri, ketekunan, baru timbul rasa kasih kita kepada sesama kita, kepada orang lain, kepada saudara kita. Timbul kasih dalam hidup kita. Bukankah kasih itu adalah hukum yang Tuhan ajarkan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Itulah dua hukum yang Tuhan ajarkan untuk kita mengasihi. Murid dia mesti belajar untuk bisa mengasihi. Dia sulit untuk jadi murid kalau dia tidak bisa sampai mengasihi. Lalu di dalam ayat selanjutnya dikatakan begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pengenalan akan Yesus. Murid belajar untuk mengenal Tuhan. Dan dia mulai berjalan bersama dengan Yesus. Dia mulai bertumbuh sampai dia akhirnya berbuah menjadi serupa dengan Kristus. Dan apa inti kemuliaannya? Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk apa? Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berapa banyak yang mau masuk dalam kerajaan surga? Angkat tangan Bapak Ibu. Lebih tinggi lagi.
Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Kalau Bapak Ibu angkat tangan, ternyata sampai kita bisa berhasil masuk kerajaan kekal, itu tergantung yang tadi. Engkau menambahkan imanmu kebajikan, kau tambahkan kebajikan dengan pengetahuan, kau tambahkan pengetahuan dengan penguasaan diri, kau tambahkan penguasaan diri dengan ketekunan, kau tambahkan ketekunan dengan kesalehan, kau tambahkan kesalehan dengan kasih pada saudara, kau tambahkan kasih pada saudara kepada semua orang. Dan kalau engkau semuanya berhasil menambahkan, maka engkau akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kalau engkau berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan, maka engkau memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi hari ini saya mau katakan kita masih ada di bumi, belum di surga. Bapak Ibu mesti punya hati was-was. Jangan-jangan saya berpikir saya masuk kerajaan surga karena saya sudah diselamatkan. Saya mau katakan yes, Anda diselamatkan karena Anda percaya Yesus. Tapi saudara mesti ingat kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ada 10 gadis menunggu tuannya. Tetapi pada waktu tuannya datang hanya 5 yang masuk dalam kerajaan surga. Dan 5 ditolak sama Tuhan dan Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal engkau. Dan 5 gadis bodoh mungkin berkata, Tuhan, aku yang melayani engkau. Aku yang tiap minggu datang ke gereja. Tapi di mana apimu, minyakmu tidak ada. Apimu tidak menyala. Siapa kamu? Aku tidak kenal kau. Jangan-jangan karena kita nggak kenal Tuhan. Kita nggak pernah dekat, kita nggak pernah berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak berakal bersama dengan Tuhan, kita nggak pernah menghasilkan buah. Kita nggak pernah menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita hanya duduk, datang, diam, pulang. Duduk, datang, diam, pulang. Tapi tidak melakukan sesuatu sebagai seorang murid. Kita merasa aman, yang penting kita ke gereja. Tapi saya mau katakan, hak penuh kerajaan surga ketika saudara benar-benar mengenal Tuhan. Ketika saudara mau belajar dan berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi murid Tuhan. Makanya kita memutuskan para pemimpin, tidak ada kata lain. Tahun ini kita memutuskan untuk menjadi gereja sel. Semua jemaat bertumbuh dan berbuah di dalam kelompok sel. Kenapa? Karena berbuah hanya bisa terjadi ketika engkau berjumpa dengan orang lain. Berbuahnya bisa terjadi ketika engkau bisa merasakan penderitaan orang lain. Dan orang lain bisa merasakan kehidupan saudara. Dan mereka saling berbagi, saling membangun, dan saling menajamkan. Karena gak semua orang sempurna. Kadang nyebelin juga di hati kita. Kadang kita bisa sebel sama orang. Tapi Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Untuk bikin saya sabar, Tuhan izinkan ada orang yang sebelin menyebalkan hati saya. Di situ Tuhan uji saya. Apakah benar saya seorang murid? Murid adalah belajar dan perlu ujian. Kalau dia lulus ujian, dia naik kelas. Belajar, ujian, naik. 3 tugas murid sampai Yesus datang 2 kali, atau sampai kita selesai hidup kita. Belajar, ujian, naik kelas. Habis belajar, ada ujian Pak, Ibu. Kita belajar kesabaran, nanti ada ujiannya untuk menguji kesabaran kita. Kita belajar untuk tidak menipu, nanti ada ujiannya. Ada dorongan-dorongan untuk menipu. Ada tawaran-tawaran menarik untuk melakukan korupsi. Tiba-tiba saya baru berdoa, Tuhan, saya mau jujur Tuhan. Nanti bulan depan, minggu depan akan ada ujian. Anda masih bisa jujur enggak? Kalau saudara ternyata mempraktekkan firman Tuhan, maka saudara naik kelas. Kalau tidak, saudara nggak naik kelas. Saudara akan ngulang lagi. Sama kayak saya, nggak naik kelas 2 kali. Siapa di sini yang nggak naik kelas, angkat tangan? Pernah? Nggak naik kelas 2 kali. Ulang lagi, capek lagi, setahun lagi, buang waktu. Kenapa? Karena kalah, gagal. Tapi kalau menang, makin semangat, menang makin semangat, makin antusias, pengen lagi dan pengen lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsekuensi pilihan atau hukuman sebetulnya. Kalau
saya nggak naik kelas, itu konsekuensi atau hukuman? Ingat, kamu punya hak penuh masuk kerajaan sorga, itu hukuman atau konsekuensi yang tidak masuk kerajaan sorga. Wah, saya dihukum Tuhan. Semua karena konsekuensi pilihan. Kalau kita mau melangkah ke kanan, kita sampai ke kanan, itu pilihan. Kalau saya mau ke Bogor, saya naik mobil ke Bogor, itu pilihan. Kalau saya mau ke Bandung, saya arahkan masuk tol Cikampek, maka saya sampai Bandung, itu pilihan. Tidak masuk surga, konsekuensi pilihan atau hukuman. Tuhan tidak pernah merancangkan hukuman. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tuhan tidak pernah merancang kamu dihukum. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tuhan tidak pernah merancangkan kita diciptakan untuk dihukum. Semua mau diselamatkan. Jadi bukan hukuman sebetulnya, tapi konsekuensi pilihan kita. Konsekuensi ketika Tuhan ajarkan, kita nggak melakukan ajaran Tuhan. Kalau seorang tidak lulus ujian masuk universitas, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena dia nggak belajar, makanya dia nggak bisa masuk universitas. Kalau dia belajar, dia masuk universitas. Lalu kita bilang, gua dihukum, nggak boleh masuk universitas. Saudara nggak dihukum, karena saudara tidak belajar. Anak-anak kita nggak belajar, makanya nggak bisa naik, nggak masuk universitas waktu diuji. Jadi sebetulnya kehidupan kita, one day ke depannya, bahkan sebelum nanti Yesus datang, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, semua adalah konsekuensi, semua adalah pilihan. Konsekuensi pilihan yang kita tentukan hari ini. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dan saudara mau melakukan, maka saudara akan menerima konsekuensinya sesuai yang firman Tuhan katakan. Orang yang setia, berbahagia engkau yang baik dan setia. Karena engkau setia dan perkara kecil, aku berikan engkau perkara yang besar. Itu apa? Itu sebuah pilihan, bukan hukuman. Ya. Ingat ayat ini, WL singgah untuk maju depan. Ingat ayat ini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan menjadi giat berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Konsekuensi yang tidak mau belajar, maka dia pun tidak punya pengetahuan, dia tidak tahu mana yang benar dan salah, dan dia tidak punya ketekunan, dia nggak punya penguasaan diri, dan dia nggak punya kasih. Kenapa? Karena konsekuensi pilihannya dia tidak mau menjadi murid Tuhan, dia nggak mau buang waktu untuk menjadi murid Tuhan, untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Dia hanya mau yang penting saya datang ke gereja tiap minggu. Saya tidak mau dimuridkan. Saya nggak ada waktu, saya sibuk. Saya punya calon pacar, saya punya anak-anak banyak mau jalan-jalan hari Minggu. Itu adalah pilihan Bapak Ibu sekalian. Jadi proses belajar yang dilakukan oleh seorang murid tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah ada batas waktunya. Harus selalu terus-menerus berakar, bertumbuh dan berbuah untuk dibentuk, diubah dan membentuk orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Matius 25 ayat 21, maka Tuhannya itu berkata kepadanya, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, aku akan berikan padamu tanggung jawab dan perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata setia. Dan saya tutup dengan satu ini. Dalam Matius 28 ayat 19-20, kata di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, Matentiusate, jadikanlah muridku, jadikanlah semua bangsa muridku, menggunakan aorist aktif, imperatif, plural. Itu artinya kata itu menunjukkan sebuah perintah, bukan himbauan atau bukan pilihan. Perintah Tuhan untuk semua umat Tuhan menjadi murid Tuhan, untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan jadi penonton atau penikmat saja, tapi juga dapat berkontribusi untuk menghasilkan sesuatu
untuk kerajaan Allah. Untuk berdampak buat orang lain. Untuk berdaya guna dan berhasil guna. Berproduksi. Itu sebuah perintah untuk kita jadi murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara yang paling mudah jadi murid Tuhan. Satu, buka Hikmat Plus, tiap hari baca Alkitab. Itu satu, belajar. Ambil keputusan dan pilihan itu. Kedua, masuk dalam home cell. Cara yang paling nikmat dan paling indah dan paling mudah ketika bersekutu dalam komunitas. Saudara akan ketemu orang yang bisa sharing, saling membangun satu sama lain. Dan menghilangkan semua individualisme kita. Tapi kita mau berkomunitas. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita.